Waktu saya ketemu dengan teman saya itu hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Itu hampir tiap tahun. Dan itu kata teman saya itu minimal 5 karung hasil infak itu. Nah, dilalah karena teman saya sudah meninggal tahun 2021, itu bulan April, berarti 3 bulan berikutnya sekitar April, Mei, Juni, Juli lah beliau meninggal. Terus tahun 2023 kemarin makam Mbah Depok itu ternyata dibongkar. Jadi saya jadi kaget juga waktu itu. Saya ke Semarang ketemu dengan istrinya si teman saya Agung itu. Ternyata karena Agung itu punya syahadah asli dari Habib Lutfi dan makamnya itu ternyata kosong. Testimoni apa yang saya alami sendiri. Jadi tahun 2021 saya itu mau ke Jombang Teguireng nengok anak saya karena nyantri di sana. Sampai di Semarang saya dicegah sama teman saya di Semarang namanya Agung, tapi saya biasa manggil Tisen, itu teman kuliah saya. Terus ternyata si Agung tadi yang dulu teman kuliah saya sekarang jadi juru kunci makam. Namanya Raden Tumenggung siapa terkenal makam Mbah Depok di Semarang di Kampung Ketempen. Monggo saged dipun pirsani teng Facebook teng YouTube wonten. Terus saya karena tahun 2021 belum rame, saya ziarah di makam itu. Habis itu saya ke Jombang, 3 bulan setelah itu teman saya tiba-tiba jatuh sakit dan akhirnya 2 bulan meninggal. Teman saya itu. Tetapi beberapa hal yang dapat saya sampaikan di sini, waktu saya ketemu dengan teman saya itu hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Itu hampir tiap tahun. Dan itu kata teman saya itu minimal 5 karung hasil infak itu. Nah, dilalah karena teman saya sudah meninggal tahun 2021, itu bulan April, berarti 3 bulan berikutnya sekitar April, Mei, Juni, Juli lah beliau meninggal. Terus tahun 2023 kemarin makam Mbah Depok itu ternyata dibongkar. Jadi saya jadi kaget juga waktu itu. Saya ke Semarang ketemu dengan istrinya si teman saya Agung itu. Ternyata karena Agung itu punya syahadah asli dari Habib Lutfi dan makamnya itu ternyata kosong. Itu testimoni pertama. Jadi itu menjadi keyakinan saya dalam mensikapi satu, yang kedua mengambil keputusan saya sama keluarga saya bahwa aku yakin bahwa Habib itu bukan dzurriyyatur Rasul. Itu pertama. Yang kedua, pada bulan Juli kemarin, Kang saya sedikit lagi. Pada bulan Juli kemarin, 1 bulan yang lalu, saya diamanati dari orang tua saya disuruh menjual mobil Panther tahun 97. Nah, ada teman Muhyiddin Purbalingga berdomisili di mana? Di Bojongsari, nelpon saya. Kang, nyun sewu, saya mau lihat mobilnya. Akhirnya mobil itu saya parkir di garasi. Terus saya lihatkan, si orangnya itu bilang, ini yang mau beli bukan saya Kang, tapi Habib Salim dari Selawi. Nah, akhirnya karena Habib saya tetap hormat karena saya pernah punya guru, Habib Lutfi itu guru saya. Saya tahun 87 sampai tahun 90 waktu saya aliyah, saya mondok di pondok pesantren Ribatul Mutalimin di Pekalongan, di Nahrawi. Jadi saya tiap seminggu sekali itu terus saya tiap hari Minggu itu saya selalu ikut rutinan tempat Habib Lutfi, Sikut Duro sama Rotib Al-Hadad. Jadi 2 hal itu yang saya ikuti selama 3 tahun saya ikut Habib Lutfi. Sudah lebih dari 4 menit. Terus nggak apa-apa. Melanjut yang tadi, yang bulan Juli tadi, akhirnya Habib Salim dari Selawi itu mau beli mobil saya. Itu pas hari Jumat. Saksinya ada istri saya, ada Muhyiddin yang dari Bojongsari namanya Cak Husen. Terus waktu sholat Jumat, saya bilang, Beb ini Jumat, tolong Jumatan dulu bareng-bareng gitu. Ternyata Habib Salim itu bilang musafir gitu. Dari Selawi ke sini, saya bilang, itu terserah ente Beb, monggo musafir atau tidak, yang penting saya sudah mengingatkan. Habis Jumatan saya ngasih makan, saya kasih makan, saya belikan makan. Itu ngobrol sampai lebih dari jam 4, artinya sudah waktu asar sudah selesai. Artinya di situ ada Habib, ada Cak Husen yang memang tidak sholat Jumat, tidak zuhur sampai asar. 2 hal itu yang menjadi keyakinan saya bahwa ternyata memang nggak mungkin
kalau zuriyah Kanjeng Nabi itu syariat tidak melakukan. Jadi pasti itu bukan zuriyatul Rasul. Jadi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak. Dibolehkannya membuat makam-makam palsu, baik itu makam wali atau nabi. Kalau menurut kitab An-Nahrul Maurud ya boleh. Boleh. Gimana lagi? Bang, kitabnya kitab Ba'alawi. Ini kitabnya. An-Nahrul Maurud karya Habib Al-Idris. Jadi nanti saya mau bikin makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di depan pondok saya ya nggak apa-apa. Karena ada ajarannya, ada tuntunannya. Ada kitabnya, An-Nahrul Maurud. An-Nahrul Maurud. Min Bahril Fadli wal Jud min kalami imami ahli syuhud Qutbil Arifin wa imamil wasilin al-imam al-Habib Idrus bin Umar bin Idrus al-Habsyi. Yang mana ini dikumpulkan oleh Jama'ahu al-Imam al-Arif billahi ta'ala Ubaidillah bin Muhsin bin Alwi bin Sekaf as-Sakaf al-Alawi radhiyallahu anhum wa nafa'ana bihim. An-Nahrul Maurud. Sebenarnya ini ada 2 juz. Yang juz 2-nya ini lebih spesifik, nanti akan kita baca bersama tentang dibolehkannya membuat makam-makam palsu. Semuanya di sini mau sowan ke Cirebon, Pondok Buntet. Kita tujuannya mencari doa untuk melawan semua kejahatan, klaim makam, penipuan, pengalian sejarah yang dilakukan oleh oknum keturunan Yahudi. Dan sekarang semuanya sudah berkumpul menjadi satu di dalam naungan Robitoh Alawiyah Indonesia. Itu semuanya Yahudi. Nanti kalau mengulang lagi kejahatannya, kita khususnya Alap Mataram siap melawan! Melawan! Kita tahun 2017, kalau tasih jadi ketua Ansar Pesantren, niku beberapa orang mengabari bahwa ketua Ansar Pesantren harus disuruh sowan ke Habib Lutfi. Nah, terus awal saya sowan 7 orang. Di situ Habib Lutfi berbicara tentang makom, bahwa makom ini Syekh Tajuddin bin Abdurrahman bin Abdul Qadir bin Balawi bin Yahya gitu kan. Bin Yahya. Nah, waktu itu saya tanya, ngapunten Beb, itu jenengan data dari mana? Nah, si Habib Lutfi itu bilang bahwa saya itu diakui oleh UNESCO sebagai ahli sejarah. Saya ada silsilahnya. Nah, jenengan mau bukti saya ambilkan. Oh, nggih, kula percaya Beb. Itulah mas bedanya bangsa kami dengan bangsa panjenengan. Saya ditanya, bapakmu tahu? Tahu. Simbamu tahu? Tahu. Buyutmu canggah? Ya enggak tahu. Nah, itu bedanya dengan bangsa kami. Kalau kami merumput, kita jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat Well To Do, apa kabar kalian hari ini? Tentunya baik-baik saja bukan? Dan jumpa kembali dengan Well To Do Channel. Kali ini Well To Do akan berbagi informasi tentang pemalsuan makam yang konon melibatkan Habib Lutfi bin Yahya. Benarkah? Sebelum kita lanjutkan jangan lupa like, subscribe, dan share-nya ya sahabat. Semoga menjadi amal ibadah kalian, dan saya doakan rezeki sahabat lancar jaya dan berkah. Amin. Baiklah, kita kembali ke topik. Harianhaluan.com. Geger, makam wali palsu. Habib Lutfi bin Yahya dapat setoran uang 5 karung setiap tahun dari bisnis makam keramat. Diduga memalsukan makam KRT Sumodiningrat, praktisi hukum, Habib Lutfi terancam penjara. Tanpa sebut Habib, sesepuh Nuklaten, Lutfi bin Yahya pemalsu makam dan sosok. Habib Lutfi bicara tentang kuburan palsu. Berdasarkan yang dikutip dari kanal YouTube Tarbiyah Daily, dengan omset proyek makan tersebut setiap tahunnya menghasilkan infak sebesar 5 karung yang disetor ke Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan. Omset proyek makam palsu 5 karung cuan setiap begini pengakuan salah seorang masyarakat yang bersahabat dengan juru kunci makam sebagai berikut, testimoni apa yang saya alami sendiri. Pada tahun 2021 saya mau Jombang Tebu Ireng, ingin menengok anak ayah karena nyantri di sana. Sampai di Semarang saya dicegat teman saya. Namanya Agung, tapi saya memanggilnya Tyson karena teman kuliahnya. Terus ternyata si Agung tadi teman kuliah saya, sekarang jadi juru kunci makam. Namanya Raden Tumenggung, saya lupa, terkenal dengan nama makan Mbah Depok di Semarang di kampung, tidak disebutkan, silakan dilihat di Facebook, di YouTube ada.
Terus saya karena pada tahun 2021 belum ramai. Abis itu saya ziarah ke makam itu. Abis itu saya ke Jombang. 3 bulan setelah itu teman saya tiba-tiba jatuh sakit. Dan akhirnya 2 minggu kemudian meninggal teman saya itu, tetapi beberapa hal yang dapat saya sampaikan di sini. Waktu saya ketemu dengan teman saya itu, hampir tiap tahun setor hasil infak makam itu langsung ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Itu hampir tiap tahun. Dan itu kata teman saya minimal 5 karung hasil infak itu, ungkap saksi yang belum diketahui namanya ini. Dikarenakan teman ayah meninggal tahun 2021 yaitu bulan April 3 bulan berikutnya. Pada tahun 2023 yang lalu makam Mbah Depok dibongkar, jadi saya kaget juga waktu itu saya ke Semarang ketemu Engan dengan istri teman saya dan makamnya itu ternyata kosong. Maaf ya, jadi itu menjadi keyakinan saya dalam mensikapi satu dan yang kedua mengambil keputusan saya sama keluarga saya bahwa hakul yakin Habib itu bukan zuriat Rasul. Berita adanya dugaan sebuah makam wali palsu, yang setelah dibongkar katanya tidak ada isinya, dan hal ini bersumber dari mantan muhibin Wali Habib Lutfi bin Yahya. Dan bahkan orang dalam video tersebut menceritakan, tidak tanggung-tanggung hasil infak jamaah ziarah makam wali, menghasilkan uang 5 karung penuh, dan rutin disetorkan ke oknum Habib. Dan jika berita ini terbukti benar nantinya, maka akan semakin menambah citra buruk terhadap NU Aswaja, atau Nahdlatul Ulama. Dan lagi-lagi terduga pelakunya ini bukan dari golongan Salafi ataupun Wahabi, melainkan mereka yang selalu teriak paling ahlussunnah wal jamaah. Dilansir dari suaranasional.com, diduga memalsukan makam KRT Sumodiningrat, praktisi hukum, Habib Lutfi terancam penjara. Habib Lutfi bin Yahya diduga memalsukan makam KRT Sumodiningrat sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya atau Syekh Kramat Jati yang dimakamkan di Lamper Kidul, Semarang Selatan, Semarang, Jawa Tengah. Padahal makam Panglima Perang saat geger Sepehi itu selama ini berada di Jejeran, Bantul, Yogyakarta dan tidak punya keterkaitan dengan Habib. Diduga memalsukan makam KRT Sumodiningrat. Habib Lutfi terancam penjara-penjara. Pemalsuan makam merupakan tindakan yang dianggap serius dan memiliki implikasi hukum yang berat. Secara umum, pemalsuan kuburan dapat mencakup berbagai tindakan seperti memalsukan identitas jenazah, mengubah lokasi kuburan tanpa izin, atau memalsukan dokumen terkait pemakaman. Di Indonesia, tindakan semacam ini bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan undang-undang lain yang relevan. Beberapa pasal yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku pemalsuan kuburan, kata praktisi hukum Damai Harilubis dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com, Sabtu tanggal 2 Juni tahun 2024. Kata Damai, ada juga undang-undang khusus terkait pemakaman dan pengelolaan makam yang bisa digunakan sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku. Sanksi yang dapat dikenakan meliputi pidana penjara dan/atau denda, tergantung pada beratnya pelanggaran yang dilakukan. Habib Lutfi bisa dikenai pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang tindak pidana menyiarkan kabar bohong serta pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tersebut sebagai dasar penuntutan perbuatan menyiarkan kabar bohong, jelasnya. Namun terhadap pasal 14 dan 15 ada persyaratan untuk dapat menghukum seseorang dengan pasal 14 dan 15 KUHP harus memenuhi unsur adanya penipuan demi mendapatkan keuntungan, 378. Jika tidak maka tidak dapat disangkakan sebagai pelaku delik pasal 14 Jo. 15 atau delik bohong yang menimbulkan kegaduhan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan jika Habib Lutfi hanya berkata bohong di hadapan pers dan media, dan perbuatannya tidak memenuhi unsur-unsur pasal 378 KUHP atau pasal 492 UU 1/2023 KUHP baru, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana, ungkapnya. Sebaliknya jika terbukti, atau menggunakan surat palsu makam atau sengaja dipalsukan, dengan berharap keuntungan, maka Habib Lutfi bisa mendapat tuduhan pelanggaran pasal 14 Jo. 263, 266 Jo. 362/363 Jo. 378 menurut Damai.
Berdasarkan Babat Bedah ing Ngayogyakarta, karya Pangeran Panular menjelaskan secara detail kematian KRT Sumodiningrat. Sang panglima perang yang sudah gugur masih ditebas lehernya. Pengikutnya baru memakamkan komandan perang mereka malam harinya sekitar pukul 10 di makam keluarga yang terletak di Jejeran, Bantul, Yogyakarta. Dosen UIN Sunan Kalijogo Yasser Arafat yang juga peneliti makam-makam kuno menegaskan makam KRT Sumodiningrat berada di Jejeran, Bantul, Yogyakarta, tegas damai. Kata damai, sejarawan Inggris Peter Carey yang biasa meneliti naskah-naskah kuno menyebut makam KRT Sumodiningrat di Jejeran, Bantul, Yogyakarta. Data-data ilmiah dan akademis bisa membantah dari dugaan manipulasi makam KRT Sumodiningrat oleh Habib Lutfi, tegasnya. Masih dari suaranasional.com, tanpa sebut Habib, sesepuh Nuklaten. Lutfi bin Yahya pemalsu makam dan sosok berbahaya. Ulama karismatik Habib Lutfi bin Yahya diduga memalsukan makam-makam di Jawa dengan memberi nama seorang Habib. Habib Lutfi bin Yahya diduga membuat makam-makam palsu yang sama sekali di dalamnya tidak ada sosok orang yang meninggal di dalamnya. Banyak fakta makam-makam dipalsukan oleh oknum keturunan Yahudi yang bernama Lutfi bin Yahya itu lebih berbahaya. Itu Lutfi bin Yahya itu keturunan Yahudi, kata sesepuh NU Klaten Mbah Mufid Sadullah dalam video yang beredar. Mbah Mufid menyatakan siap mubahalah dengan Habib Lutfi terkait dugaan pemalsuan makam yang dilakukan anggota One Team Press. Habib Lutfi dinilai penerus Mufti Batavia Utsman bin Yahya yang berpihak kepada penjajah Belanda. Jelas silakan mubahalah dengan saya. Lutfi bin Yahya itu adalah keturunan Yahudi yang paling berbahaya. Dialah penerus Utsman bin Yahya. Sudah banyak makam yang dipalsu oleh Lutfi bin Yahya. Sudah banyak para ulama waliullah Nusantara diyahudikan. Banyak makam dinamakan bin Yahya, semuanya diyahudikan oleh Lutfi bin Yahya, tegasnya. Mbah Mufid meminta rakyat Indonesia untuk mewaspadai orang yang bernama Lutfi bin Yahya. Kepada semuanya siap apapun dan para seluruh bangsa Indonesia yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus berhati-hati, jangan percaya dengan oknum keturunan Yahudi Lutfi bin Yahya. Itu, tegas Mbah Mufid. Lutfi bin Yahya penjahat penerus Utsman bin Yahya itu saja, jangan ada kalimat Habib-Habib, enggak ada, sudah bahasanya diganti saja, diganti oknum keturunan Yahudi itu saja, pungkasnya. Sementara itu dilansir dari Batas Media 99.com, Habib Lutfi tentang kuburan palsu. Habib Lutfi bin Yahya adalah seorang ulama yang terkenal di Indonesia. Beliau memberikan penjelasan tentang kuburan palsu dalam beberapa kesempatan. Berikut adalah beberapa poin penting yang dijelaskan oleh Habib Lutfi tentang kuburan palsu. Definisi kuburan palsu. Habib Lutfi menjelaskan bahwa kuburan palsu adalah kuburan yang dibuat dengan tujuan menipu orang lain. Biasanya, kuburan palsu ini dibuat untuk mendapatkan keuntungan finansial atau untuk menyembunyikan kejahatan. Menurut Habib Lutfi, ada beberapa alasan mengapa seseorang membuat kuburan palsu. Salah satunya adalah untuk mengelabui pihak berwenang atau menghindari tanggung jawab hukum. Selain itu, ada juga yang membuat kuburan palsu untuk memperoleh warisan atau harta yang tidak sah. Tujuan membuat kuburan palsu, dampak negatif kuburan palsu. Habib Lutfi menekankan bahwa kuburan palsu memiliki dampak negatif yang serius. Pertama, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap pihak yang berhak atas harta atau warisan yang seharusnya mereka terima. Selain itu, kuburan palsu juga dapat merugikan masyarakat secara umum karena melanggar hukum dan etika. Hukum Islam tentang kuburan palsu. Sebagai seorang ulama, Habib Lutfi juga memberikan penjelasan mengenai hukum Islam terkait kuburan palsu. Menurut beliau, membuat kuburan palsu adalah perbuatan yang sangat tercela dan dilarang dalam agama Islam. Islam mengajarkan kejujuran, keadilan, dan menghormati hak-hak orang lain, termasuk hak atas kuburan yang sah. Penyebaran informasi tentang kuburan palsu. Habib Lutfi juga mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi palsu tentang kuburan. Beliau menekankan pentingnya memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, terutama dalam hal yang sensitif seperti kuburan palsu. Menyebarluaskan informasi palsu hanya akan memperburuk situasi dan dapat merugikan orang lain. Dalam penjelasannya, Habib Lutfi menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan menghormati hak-hak orang lain.
Beliau mengajak masyarakat untuk berhati-hati terhadap penipuan dan menyebarkan informasi yang benar dan akurat. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.